Ya, sebelumnya pemirsa, warga Jakarta dihebohkan dengan penemuan puluhan truk sampah pembungkus kabel di gorong-gorong Jalan Medan Merdeka Selatan dalam beberapa hari terakhir ini. Tumpukan sampah kabel ini diduga menjadi penyebab banjir di wilayah ibu kota. Siapakah yang sengaja membuang sampah kabel ini di gorong-gorong? Lantas apa motifnya? Benarkah ini adalah sabotase atau memang buruknya pengelolaan drainase di Jakarta? Tumpukan sampah bekas pembungkus kabel ini ditemukan suku dinas Tata Air Jakarta Pusat saat membersihkan gorong-gorong di Jalan Medan Merdeka Selatan 24 Februari lalu. Setelah dikumpulkan, ternyata jumlahnya cukup mencengangkan. Waktu itu petugas mengangkut kabel sebanyak 7 truk. Namun setelah ditelusuri kembali hingga Jumat lalu jumlahnya ternyata bertambah menjadi 22 truk sampah. Sampah kabel ini ditemukan di gorong-gorong sepanjang Jalan Medan Merdeka Selatan, di depan kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Saking banyaknya tumpukan kabel di gorong-gorong, suku dinas Tata Air Jakarta Pusat meminta bantuan pasukan katak TNI Angkatan Laut untuk membersihkannya. Siapakah yang membuang sampah-sampah kabel di gorong-gorong di area Ring 1 ini? Namun, belum lagi dimulai penyelidikan kasus ini, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama langsung menuding ada sabotase drainase. Menurutnya, inilah yang menyebabkan jalan kawasan Ring 1 selalu tergenang banjir ketika hujan. Namun Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya, Inspektur Jenderal Tito Karnavian mengatakan, kesimpulan sementara, sampah kabel ini adalah ulah para pencuri kabel yang hanya mengambil tembaganya lalu meninggalkan pembungkusnya di gorong-gorong. Nah, jadi dugaan kita sementara, ini barang-barang ini adalah sisa jaringan lama yang masih memiliki nilai ekonomis, kemudian diambil, katakan entah dicuri mungkin ya, oleh orang-orang tertentu, kelompok-kelompok tertentu, ya, yang pemulung, yang seperti tahun 2015, kemudian dipotong-potong, bungkusnya ditinggalkan, karena kalau diambil juga nggak ada, ngapain dia bilang mau diambil bungkusnya ini. Sikap Ahok yang buru-buru menyimpulkan ada sabotase gorong-gorong ini kontan menjadi bahan olok-olok para netizen di dunia maya. Netizen menyebut gaya Ahok ini hanya ingin mengelak dari tanggung jawabnya sebagai orang nomor 1 di DKI Jakarta. Beda Ahok, beda pula bawahannya dalam menyikapi kasus sampah kabel ini. Kepala Dinas Tata Air DKI Jakarta secara gentleman mengakui banyaknya sampah pembungkus kabel ini akibat pihaknya lemah mengawasi gorong-gorong di Jakarta. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya kamera pengawas atau CCTV, pembersihan rutin tiap bulan yang tidak berjalan, alih fungsi menjadi lahan parkir dan bangunan liar, serta kurang maksimalnya memberdayakan sarana, prasarana, dan personil yang ada. Ya memang ini kita akui salah satu kelemahan kita yang mungkin tidak disampaikan tadi, tidak ada pengawasan, termasuk juga kamera CCTV yang seharusnya terpasang di lokasi seperti itu. Itulah ini kita akuin. Nah ini ya kita jadikan satu pembelajaran berharga lah buat kita. Lantas, milik siapakah kabel-kabel yang membuat heboh warga Jakarta ini? Perusahaan listrik negara PLN yang biasanya menggali jalanan untuk menambah jaringannya membantah kabel ini milik mereka. Kalau
kabel PLN itu kalau dalam prakteknya menyambung itu hanya paling 1 meter itu yang dikupas ya, dikupas 1 meter ya kan, dibuka untuk kita sambung pakai jointer namanya ya. Dan sampahnya itu biasanya ya namanya 1 meter apa sepanjang itu enggak kan, pendek kan. Nah itu selalu dibenahin nama pelaksana itu kan, sehingga sampahnya itu bersih. Nah kalau yang kemarin yang Bapak maksud ya kan, ya itu di luar daripada kendali kita punya siapa. Kita sudah membandingkan dengan kabel yang saat ini kita gunakan, itu nggak ada, memang bukan kabel dari yang kita gunakan. Berarti jadi, bukan kabel yang kita gunakan. Tidak ada sama sekali dari dan Telkom. itu kan ditemukannya di gorong-gorong saluran air ya. Kabel kita keluar dari semua dari ducting Telkom, keluar dari STO. Ini contohnya kalau dikasih ada STO Gambit. Polisi pun hingga kini terus menyelidiki asal-usul sampah kabel. Jika ada unsur kesengajaan atau ada kelalaian pihak-pihak tertentu, maka bisa diseret ke ranah hukum. Di sisi lain, menumpuknya sampah bekas pembungkus kabel hingga puluhan truk ini membuktikan pemerintah DKI lemah dalam mengelola dan mengawasi drainase di Jakarta.